Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basarato syukur kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat barangkaikan dengan salam kita kirimkan kepada Rasulullah dengan sepucuk doa yang kita ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi ajma'in. Selanjutnya kita kaji kini ya, sebagaimana telah kita kaji juga satu kajian Al-Hikam, kajian hikmah atau kajian tasawuf, yang mana pengarangnya adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau tasawuf modern tidak, itu ada di karang itu ya Hamka. Tasawuf modern itu betul-betul tasawuf yang tidak modern, tidak kontemporer kok itu. Memang seperti lama namun mudah dicerna gitu. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ra'unatin nafsi, mengundur-undurnya kamu akan amalan di atas adonyo selesai, adonyo luang waktu, min ra'unatin nafsi, merupakan bagian daripada jiwa yang sedang bingung. Baundur-undur waktu deh kita. Besok jalan malam awak akan mencuba zikir kini kak saya rumah. Dah itu dah besok jalan malam ke Jawa sama malam kini kau katakan tuan apa kau sama. Awak dong kau coba besok katakan tuan besok. Di malam besok lah siapkan diri. Awak akan zikir Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beruzlah di tempat yang agak gelap. Apakah itu di kamar, apakah itu di ruangan tengah. Sudah tu ngajar tiap besok je lah. Karena tu banyak lo besok maka katakan tolong besok mengundur-undur mereka itu termasuk daripada dirinya sedang bingung. Faiza kanal muridu, ketika seorang murid kau bukan murid, bukan anak murid seperti sekolah ya nak. Iko posisi seseorang yang beramal. Dalam kajian tasawuf tu yang beramal tu cuma tiga posisinya, makamnya. Yang pertama ada orang yang beramal, tujuannya adalah mendapatkan imbalan berbentuk surga, mendapatkan imbalan dari amal yang dikojon tadi itu berbentuk pahala, mendapatkan amal yang dikojonnya tadi itu mendapatkan terhindar daripada neraka. Aku kelompok yang pertama
kecek tasawuf. Si obat nama wangnya. Dan kedua, beramalnya kepada Allah, tapi tujuannya beramal bukan lagi mengharapkan surga, bukan lagi mengharapkan neraka, cuma supaya nak tarasa dokoknya deknya kepada Allah. Dia tidak menghiraukan lagi surga, tidak menghiraukan lagi neraka, tidak menghiraukan lagi pahala. Yang penting nyo bakar aja beramal ibadah supaya nak bersih hatinya tadi, supaya nak bertalotak dalam hati tadi nur yang dititipkan oleh Allah ke hatinya. Kau berarti kelompok yang kedua lah tinggi pada yang pertama tu. Itu yang bernama murid. Itu yang maksud tasawuf yang bernama murid. Nyo beramal tujuannya untuk bersih jiwanya. Apa kira-kira Pak? Di mana posisi apa beramal? Kalau untuk mengharapkan surga, menghindarkan diri dari neraka, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, cara sekolah kelas 1 dulu, Pak. Ini kelas 2 apa tadi? Tidak menghiraukan lagi pahala di surga. Cuma yang dihiraukan, yang ditujunya adalah pendekatan diri kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Yang pentingnya beribadah masuk Allah yang layak disembah supaya nak bersih jiwanya tadi. Aku kelompok yang kedua. Dan terakhir kelompok yang puncaknya adalah orang yang beribadah kepada Allah, dia merasakan akan nyatanya sifat Allah pada dirinya, menyatukan sifat Allah dia dalam ibadah tadi itu ya. Kita geser dulu kepada kajian syariat. Rukun sembahyang apa? 3 boleh. Dan 3 boleh itu dibagi 3. Rukun zikir, ada kedua rukun fi'li, dan ketiga kalau rukun zikri perbuatan apa tadi? Lidah. Hakikat daripada rukun zikri itu apa? Terbit daripada kalam. Ayat, ilmu, kudara, iradah, sama, basar. Berarti yang berucap itu pada hakikatnya berdasar dari kalam Allah. Takluknya, terkaitnya, bahasanya yang mengecek takluk kepada sama. Ayat, ilmu, kudara, iradah, sama. Tersebut sama. Rukun fi'li lah. Rukun fi'li apa? Hakikatnya terbitnya dari kudarat. Hayat ilmu kudarat. Tersebutlah kudarat. Takluknya kepada basar hayat ilmu kudarat sama. Tersebutlah basar. Rukun kalbi terbitnya daripada iradat. Takluknya kepada ilmu. Berarti pada hakikatnya sembahyang itu adalah menyatukan sifat Allah dalam dirinya tadi itu. Aku ni orang arif. Taraso deknya baso, neninya bersifat la haula wala quwata illa billah. Pandangannya ini bukan sembahyang lah. Pandangannya oleh apa? Sifat Allah. Aku ni orang arif. Taraso deknya mode tutu atu dan puncak. Itu makanya sesuai dengan kaji kita lah sudah. Aku sembahyang fardu zuhur sampai rakaat tunai. Dengan Allah. Melibatkan Allah. Melibatkan Allah itu apa? Sifatnya. Tak ada mengharap surga pahala dah tu. Tidak lah mencari keuntungan. Ada dia makasih disikap. Si murid kau kan satu tingkat lagi. Setingkat lain, kalau lah setingkat lain lah lewatnya dari tingkat yang kedua kau, makanya lah kapuncaknya. Apa nama tadi? Arifin, para arifin. Ditangguh-tangguhkan amal dia. Pada hal itu lah mulai jinak rasanya, lah mulai taraso lezatnya dalam berzikir, lah mulai taraso lezatnya dalam beribadah. Ditangguh-tangguhkan amal tadi bisulah tanda apa waktu nama tu di tanda bingung. Bingung apa kok? Tak tentu arah.
Kok prinsip ya? Prinsip. Uangku kan ada berprinsip dah. Nyo beramal prinsip apa? Untuk mendapatkan pahala sebanyak. Apa kau lupa orang mau tadi? Ini kan tak bisa kayak bisa jadi kita menjawab apa tujuan sembahyang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi prinsip tak akan berubah tu. Apa tujuan membuat sembahyang duha? Itu contoh tu kan. Untuk mudah rezeki, berarti mencari keuntungan. Tapi kalau dikaji lebih dalam kepada tingkat yang ketiga tadi, kira-kira layak tak kita minta upah? Contohnya kini, contoh logika je lah dulu. Ya secara kita pandang juga kaji. Alhamdulillah kita lah sudah maghrib tadi. Kira-kira yang mengontak hati kita untuk maghrib itu siapa tu? Allah. Ada yang kata tak diketuk hati kita, tak digagi kita kekuatan, tak diagi kontak batin hati kita untuk maghrib. Kira-kira tak boleh nak kita maghrib. Jadi sebenarnya maghrib yang kita buat itu dari siapa? Untuk apa? Keakuan kita munculkan dalam jiwa kita. Ada mana tak kono kita untuk maghrib, tapi kaki kita dipatahkan dek Tuhan Allah. Tak bisa kita berjalan. Kira-kira berlaku nak maghrib tadi di kita. Jadi kira-kira apa yang kita buat nenok kok saudara dari kita tu atau dari Allah? Dari Allah. Akulah yang membedakan. Orang tasawuf berpandangan di saat nyo melakukan suatu amalan itu dah dipandangnya bukan kewajiban. Ada dipandangnya kurnia. Beda dengan syariat. Kalau syariat zuhur kopo apa pandangannya? Wajib. Itu makanya tidak bisa dijawab tasawuf dengan fikih. Orang tasyariat dia mengarajokan zuhur. Orang tasawuf dia tetap dia mengarajokan zuhur. Cuma prinsipnya beda. Kalau orang syariat zuhur kau dia kewajiban. Ada orang tasawuf dan zuhur kau dia karunia. Kira-kira mana yang punya beban? Yang menganggap zuhur itu kewajiban. Itu punya beban tu ada penekanan untuk melakukan. Tapi kalau kurnia mesti diambil. Kalau tidak ambil ada bu. Tapi jadi dia tua. Ya kalau tidak wajib bagaimana kecil Nabi masuk ke negara sholat diwajibkan 5 waktu sehari malam. Kewajiban pandangan tasawuf itu adalah penekanan supaya dibuat jadi siokan kita. Aku yang keliru kini kau namanya. Apa keliru mentang-mentang jalan tahu dengan lah mengenal dengan Allah, lah mengetahui dengan kondisi dengan rasa dengan Allah sehingga dan zuhur asar maghrib isya subuh itu tidak dibuat lagi. Itu yang keliru kajian. Jadi lebih mudah orang tasawuf melakukan ibadah ketimbang orang syariat. Jadi balik ke kaji kalau dia.